Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lembaga Bimbingan Belajar SSC Jember. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9 tentang transformasi pada subbab rotasi dan dilatasi. Ingat ya, kalau kita berbicara rotasi, berarti kita berbicara tentang perputaran. Tetapi kalau kita berbicara tentang dilatasi, berarti kita berbicara tentang ukuran dari benda tersebut. Jadi kalau dilatasi itu bisa diperbesar dan bisa diperkecil gitu ya. Berarti kita langsung ke contoh soal aja. Yang pertama, kita punya soal sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada gambar segi 4 atau persegi ABCD. Banyak simetri putar pada bangun persegi di atas adalah kalau kita berbicara tentang rotasi. Nah, rotasi ini kan dia disebut dengan berputar ya, perputaran. Maka dia bisa berhubungan dengan simetri putar. Jadi simetri putar pada bangun persegi di atas berapa? Jadi kita cari. Kalau ini seginya ya, segi N beraturan, kalau lebih besar dari 1, maka simetri putarnya juga sebanyak N gitu. N kali. Berarti kalau misalnya di sini ada persegi itu kan segi 4 beraturan, maka N-nya kan sama dengan 4. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang C ya, yang 4. Nah, selesai. Soal selanjutnya, nomor 2. Suatu titik 7,5 dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka koordinat hasil transformasi adalah, jadi kalau dirotasi itu, dia itu selain dengan titik pusatnya, dia itu ini, ada kata arah jarum jamnya. Jadi dicari arah jarum jamnya itu berlawanan atau searah. Ingat ya, kalau pada jarum jam, ini misal koordinatnya X, Y, ya ini Y, ini X. Kalau dia searah dengan jarum jam, kan jarum jam itu berdetaknya ke kanan, bergeraknya. Gini kan ya, ini disebut dengan searah. Tapi nanti kalau bergeraknya dari kanan ke kiri, itu disebut dengan berlawanan jarum jam. Gitu. Jadi dilihat di sini berlawanan arah jarum jam, maka koordinat hasil transformasinya adalah dilihat pusat sama dengan 0,0. Berarti dia di titik asal di sini ya. Terus sebesar derajatnya itu 90 diputar 90 derajat berlawanan. Maka hasil transformasinya gimana? Kan kalau ada ini di sini. Misal di sini titiknya 7,5. Terus dilihat di sini pusatnya. Berarti kalau berlawanan jarum jam, kita lihat dia berputarnya ke sini, gitu kan, sebesar 90 derajat. Jadi ini 90 derajat. Maka dia berada di kuadran berapa? Ini kan kuadran 1, yang ini kuadran 2. Ini, di sini kan, seharusnya titik putarnya. Ini berapa kalau di sini? Nah, dilihat di sini. Y-nya itu pasti masih positif, sedangkan
X-nya itu negatif, gitu ya. Berarti kita bisa tahu di sini, kalau cara cepatnya, kalau misalnya diketahui pusatnya terhadap 0,0 sebesar 90 derajat dan berlawanan arah, berarti kan ke sini. Dia itu rumusnya A, hasil dari transformasinya atau hasil bayangannya itu sama dengan min Y, X. Jadi dibalik ya. Kan kalau misalnya diketahui titiknya X, Y. Berarti nanti hasil bayangannya adalah min Y, X. Berarti min Y. Dilihat di sini titiknya adalah 7,5. Maka ini X-nya 7, Y-nya 5. Berarti Y-nya min 5, X-nya tadi 7. Hasilnya adalah min 5,7. Jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, soal ketiga. Nih, diketahui sebuah segitiga ABC dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam. Diperoleh A-nya ternyata ini diperoleh bayangannya. A aksennya itu 3,-1, B aksennya 3,-2, dan C aksennya itu sama dengan 1,-2. Maka koordinat awal dari ABC berturut-turut adalah, kita tahu di sini ya. Dilihat di sini, pusatnya adalah 0,0. Pusatnya 0,0. Terus sebesar 90 derajat searah. Ada kata-kata searah dengan jarum jam. Berarti kita bisa tuliskan di sini pusatnya itu 0,0. Besar sudutnya adalah 90 derajat searah dengan jarum jam. Sudah kita pahami ya, searah dengan jarum jam. Berarti kalau misalnya di sini ada koordinatnya, di sini Y, di sini X, maka kalau searah dengan jarum jam, dia bergeraknya ke kanan. Berarti dia searah. Udah, kita tahu kalau kayak gini, diketahui, diperoleh A aksennya itu dengan 3,-1, B aksennya 3,-2, dan C aksennya 1,-2. Yang disuruh cari koordinat dari awalnya. Berarti A, X, Y itu sama dengan dari hasil ininya, transformasinya. Berarti kalau misalnya A aksen itu didapatkan dari, ingat kalau misalnya searah dengan pusat 0,0, berarti nanti hasil bayangannya itu adalah Y, min X. Karena kalau dilihat di sini kita bisa tahu di sini pusatnya. Terus habis itu dirotasikan, misal di sini titiknya. Titik X, Y. Berarti kalau misalnya dia diputar 90 derajat, berarti kan di sini ya hasilnya. Ini 90 derajat, maka hasilnya berputarnya ke sini, yaitu Y, min X, gitu. Oh, maaf. Ya, benar-benar. Y, min X, gitu. Terus kemudian kita bisa tahu di sini Y min X. Berarti kalau misalnya diketahui A aksennya tadi itu 3,-1, maka
AX, Y-nya berapa? Kita lihat di sini. X-nya di belakang di sini. Berarti 1, Y-nya adalah 3 gitu. Berarti kalau misalnya diketahui B aksennya itu sama dengan 3,-2, maka nanti bayangan B-nya X, Y-nya adalah X. Di sini ya, berarti X-nya yang ini 2, Y-nya yang ini berarti 3. Yang terakhir yang C, ini bukan min ya, tapi aksen bukan minus. 1, ini aksen. Ini aksen. Berarti C aksennya itu sama dengan tadi berapa? 1,-2. Maka C-nya X, Y itu sama dengan X-nya 2, Y-nya itu 1. Dilihat di sini berarti 1,3, 2,3, 2,1 berurutan ya ini. Berarti kita bisa lihat yang sini nggak ada minusnya semua. Ini ada minusnya, salah. Yang ini salah. Yang ini benar. Maka jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Diketahui suatu titik 4,1 dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat berlawanan jarum jam. Maka hasil bayangannya adalah, kita lihat ya di sini ya, berlawanan jarum jam dengan sudutnya sebesar 180 dan pusatnya 0,0. Maka kita lihat di sini, ini Y-nya, ini X-nya dengan pusat 0,0 dan rotasinya 180 derajat berlawanan. Jadi kita tahu bergeraknya ke kiri. Ini ya. Terus ini berlawanan. Kemudian masih berlawanan ya. Berarti dia bergeraknya ke kiri kan? Berarti dilihat di sini. Suatu titiknya 4,1. Di sini 4,1. Di sini titiknya 4,1. Kita tahu ya 4,1. Terus dirotasikan sejauh 180 derajat. Berarti ke sini. Ini sejauh 180 derajat. Maka nanti hasil bayangannya pasti di sini. Ingat, kalau sudah bayangannya di sini, berarti dia X-nya itu nanti min, Y-nya juga min. Karena 180 derajat, berarti kayak dia dicerminkan gitu. Jarak antara sini ke sini itu sama. Maka nanti hasilnya adalah min X, min Y. Jadi ingat ya, kalau misalnya diputar sejauh 180 derajat, dia itu nanti hasilnya tinggal ditambahi minus aja gitu. Berarti kalau misalnya diketahui titiknya 4,1, ini A-nya. Berat A-nya, jawabannya adalah A aksennya itu sama dengan min X, min Y. Berarti A aksennya itu sama dengan
min 4, min 1. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Perlu diketahui, pada saat dirotasi dengan besar 180 derajat itu mempunyai spesial ya. Kenapa spesialnya? Karena saat diputar 180 derajat dengan pusat 0,0 itu pasti hasilnya sama, searah jarum jam maupun berlawanan dengan jarum jam, pasti hasilnya bayangannya itu sama aja, diputar searah sama berlawanan. Kenapa? Karena kalau diputar berlawanan dia kan dari kanan bergeraknya ke kiri ya, dari kanan ke kiri gini. Sedangkan kalau misalnya searah kan berputarnya ke kanan gini, berarti ini searah. Sejauh 180 derajat. Nih, garis lurus kan pasti jawabannya oleh karena itu berlawanan maupun searah kalau dirotasikan sejauh 180 derajat hasilnya sama, yaitu min X, min Y gitu. Jadi jawabannya. Jadi kalau misalnya ini berlawanan tetap ya, min X, min Y. A-nya itu diketahuinya 4,1, maka hasilnya adalah min 4, min 1. Ya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dilatasi. Tadi kan kita membahasnya tentang rotasi, berarti sekarang kita membahasnya tentang dilatasi. Dilatasi itu apa? Dilatasi itu secara singkat aja ya. Kalau pada transformasi dilatasi tadi di awal udah dijelasin, berarti dia itu diperbesar atau diperkecil. Tergantung ya. Diperbesar, diperkecil itu ngaruh terhadap faktor skalanya. Kalau misalnya faktor skalanya dengan faktor skala, kalau faktor skalanya yang biasa disingkat dengan K, itu yang pertama, K-nya itu lebih besar dari 1, maka hasil bayangannya itu adalah diperbesar. Sedangkan kalau misalnya K-nya itu rentangnya di antara 0, kurang dari K kurang dari 1, maka hasil bayangan diperkecil. Jadi kalau misalnya K-nya lebih besar dari 1, berarti contohnya 2, 3, 5, 10, 100 gitu ya. Kalau misalnya K-nya di rentang 0, kurang dari K kurang dari 1, ini contohnya berapa? Ya 0,1, 0,5, setengah, 2/3, 3/5 gitu. Jadi ingat ya, kalau K-nya itu lebih besar dari 1, maka dia itu diperbesar. Sedangkan kalau di rentangnya ini, antara 0 sampai 1, dia diperkecil. Paham di sini ya? Yang kedua, kalau dilatasi itu dipengaruhi dengan yang namanya titik pusat. Titik pusat. Ingat ya, titik pusatnya itu terhadap apa? Titik pusatnya itu yang pertama, jika terhadap titik asal atau titik awal. Ingat, kalau titik asal kita berbicara dengan titik asal atau titik awal, kita berbicara 0,0 gitu. Berarti nanti hasil dilatasinya itu, kalau misalnya di A-nya itu A, X, A, X, Y, itu didilatasi dengan pusat 0,0 dan sebesar K, maka nanti hasil bayangannya adalah H aksennya itu sama dengan K
dikalikan dengan X, K dikalikan dengan Y. Jadi faktor skalanya dikalikan koordinat X-nya, faktor skalanya dikalikan dengan koordinat Y-nya. Sedangkan kalau yang kedua itu, titik pusatnya itu terhadap titik sembarang titik. Jadi sembarang titik, misal A, B, maka faktor skalanya X, Y-nya terhadap K itu adalah H aksennya itu sama dengan K dikalikan dengan X min A ditambah A, K-nya dikalikan dengan Y min D ditambah B gitu ya. Jadi kalau misalnya terhadap asal atau awal, tinggal dikalikan koordinatnya, tinggal dikalikan dengan faktor skalanya. Sedangkan kalau misalnya titik pusatnya A, B, itu faktor skalanya dikalikan dengan koordinat awal dikurangi dengan titik pusatnya, ditambah dengan titik pusat koordinat X-nya. Kemudian yang Y, faktor skalanya dikalikan dengan koordinat Y dikurangi B, baru ditambahkan dengan B gitu. Jelas ya? Berarti lanjut, kita hapus dulu ininya. Berkoordinat M sama dengan 1,3, N-nya 2,3, dan O-nya 2,1 didilatasi dengan pusat adalah titik asal. Bisa kita ketahui di sini, titik pusatnya atau titik P-nya itu adalah titik asal. Berarti titik asal itu apa? 0,0. Kemudian, dan faktor skalanya 3. Berarti faktor skala sama dengan 3. Nah, ini faktor skalanya tadi K. K-nya sama dengan 3. Ingat ya, kalau misalnya K-nya lebih besar dari 1, maka ini hasilnya pasti diperbesar gitu. Kalau misalnya hasilnya diperbesar, jawabannya berapa? Nanti kita lihat. Dengan pusat 0,0, dengan faktor skalanya 3. Ingat ya, tadi kalau misalnya dia itu dari titik asal, dengan koordinat X, Y didilatasikan dengan K-nya itu sama dengan 3, maka nanti bayangannya itu adalah K dikalikan dengan X kan, berarti 3X, 3Y. Nah, kita lihat di sini, M-nya itu 1,3. Maka dia didilatasikan jadi M aksen, maka 3 dikalikan 1, 3 dikalikan 3. Maka M aksennya itu sama dengan 3,9. Yang kedua sekarang N-nya. N-nya itu 2,3. Didilatasikan dengan pusat tetap ya, pusatnya sama 0,0, skalanya 3. Maka hasil bayangannya N aksennya itu sama dengan 3 dikalikan 2,3 dikalikan 3. Berarti N aksennya itu sama dengan 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Sekarang O-nya itu 2,1. Maka O aksennya itu sama dengan 3 faktor skalanya dikalikan koordinat X-nya 2, faktor skalanya tadi 3 dikalikan koordinat Y-nya 1. Maka di sini kita tahu O aksen sama dengan 3 kali 2, 6, 3 kali 1, 3. Jadi jawabannya yang mana? Dilihat ya, di sini positif semua. Ini dengan ini. Hasilnya dilihat dia positif semua.
Lihat di sini yang positif semua yang mana? Yang A ada negatifnya salah, yang B ada negatifnya salah, yang C nggak ada negatifnya. Oke, yang D ada negatifnya salah. Kita bandingin sekarang yang C. M-nya 3,9. Oh, ini maaf ya, ini M, N, O. M, N, O gitu. Berarti M-nya 3,9 benar, N-nya 6,9 benar, O-nya 6,3 benar ya. Berarti jawabannya yang C. Soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Di sini segi 4 ABCD didilatasi dengan titik pusat adalah titik asal dan faktor skalanya 0,5 diperoleh A aksennya min 2,3, B aksennya min 2,4, C aksennya 2,4, dan D aksennya 2,-3. Maka koordinat awal dari A, B, C, D berturut-turut adalah, oke, kita bisa tahu, di sini ini dibalik ya, diketahui koordinat akhirnya. Tadi kan kalau misalnya A, X, Y, itu dengan pusat didilatasi dengan pusat 0,0 dengan pusatnya 0,0. Kenapa 0,0? Karena titik asal dengan faktor skalanya K-nya itu sama dengan 0,5. 0,5 ini berapa? Setengah. Maka menjadi A aksen tadi gimana kalau misalnya terhadap titik awal, berarti titik asal, berarti langsung K-nya dikalikan dengan X. Berarti K-nya tadi berapa? Setengah dikalikan X, setengah dikalikan dengan Y. Gini kan? Kita bisa tahu, kalau dicari A-nya di sini X, Y, tadi dengan pusat 0,0 dan K-nya itu setengah, menghasilkan A aksennya itu sama dengan min 2,-3. Kita tahu ya, berarti nanti A aksen X, Y-nya itu sama dengan berapa? Dilihat di sini. Setengah X sama dengan min 2, setengah Y sama dengan min 3. Bisa tahu X itu sama dengan 2 dikalikan min 2, Y-nya itu sama dengan min 3 kalikan 2. Di sini kita tahu 2 kalikan min 2, min 4, Y-nya itu sama dengan min 3 kali 2, min 6. Gitu. Paham ya? Atau bisa juga, karena kita udah tahu kayak gini, berarti AX, Y itu sama dengan 2 kalinya X aksen, 2 kalinya Y aksen. Berarti sama dengan, kita cari yang B di sini, berarti B-nya X, Y berturut-turut, B aksennya itu min 2,4. Gini ya, berarti kita bisa tahu nilai X-nya itu sama dengan 2, ini kan X aksennya, berarti dikalikan min 2, sama dengan min 4. Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 2 dikalikan 4. 2 kali 4, 8. Maka DX, Y dia sama dengan min 4,8. Yang C sekarang. CX, Y didilatasikan dengan titik asal dengan faktor skala setengah. Rumusnya C aksen itu sama dengan 2. Oh maaf, di sini. C-nya itu sama dengan apa? C-nya sama dengan
2 dikalikan X aksen, 2 dikalikan Y aksen. Kita tahu X aksennya 2, Y aksennya 4. Di sini X-nya sama dengan 2 dikalikan 2. Berapa? 4. Y-nya itu sama dengan 2 dikalikan 4. 8. Udah ketemu. Berarti CX, Y itu sama dengan 4,8. Yang terakhir yang D, X, Y didilatasikan. Tadi rumusnya apa? 2 kalikan X aksen, 2 dikalikan Y aksen. Berarti X-nya itu sama dengan 2 dikalikan, ini D ya, maaf. Ini D, D-nya berapa? 2 di sini ya, X aksennya 2, berarti sama dengan 4. Sedangkan Y-nya sama dengan 2 dikalikan min 3. 2 kalikan min 3 min 6. Maka T, 4, min 6. Jadi kita bisa lihat di sini bayangannya A-nya min 4,6, B-nya min 4,8, C-nya min 4,8, yang D-nya adalah 4, min 6. Itu yang mana? Min 4, min 6, min 4,8, 4, min 6. Ini ya jawabannya ya. Yang lain salah. Ini harusnya min semua kan? Ini salah, ini salah. Berarti jawabannya yang A. Nah, udah selesai materi hari ini. Sekian materi hari ini tentang transformasi di bidang rotasi dan dilatasi. Jika ada salah kata dalam penjelasan atau kurang jelas dalam penjelasannya, Mbak mohon maaf. Semoga ilmu kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.